Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Blessed Kids. Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Anak Blessed Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Shalom adik-adik, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai ibadah gereja anak. Yang pertama, sebelum mulai ibadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu ya, dengan berpakaian rapi, tidak makan dan minum, ataupun tidak bermain dan tiduran, untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang kedua, saat memuji Tuhan, jangan lupa untuk diikuti dan sungguh-sungguh bernyanyi dan berdoa. Yang ketiga, siapkan Alkitab, alat tulis, dan buku catatannya. Adik-adik dapat mencatat setiap firman yang dibagikan dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, ibadah online. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita di Matius 18 ayat 20. Yang kelima, diharapkan Papa dan Mama dapat mendampingi dan membimbing adik-adik ya. Adik-adik sudah siap beribadah? Yuk, selamat beribadah! Hai Kak Anton, Hai Kak tumben banget Yuni. nih olahraga. Iya, kita kan harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita dengan cara berolahraga. Wah, mantap-mantap. Ayo Kak Yuni, bareng-bareng kita berolahraga. Tapi Kak, aku lagi nggak semangat Wah, nih. kenapa nih? Kemarin nilai ulangan aku kurang bagus. Ya, Kak Yuni harus tetap semangat, tetap belajar, dan pasti Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Yuk Kak, kita olahraga lagi. Ya Yuk. deh, ayo. 1, 2, 3. Kak, sebentar lagi jam 11. Oh iya, Kita benar. mau ibadah Gereja Anak Blessed Kids. Oke, kita ikut ibadah dulu ya. Ayo. Ayo, kita. Shalom Shalom Kakak! Kak. Shalom Kak Valen. Kak Anton, Kak Yuni sudah siap beribadah kan? Siap dong. Kak Valen, Kak Anton, dan Kak Yuni sudah siap beribadah loh. Adik-adik di rumah juga sudah siap kan? Pastinya kan? Ayo kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Blessed Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. 1, Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Blessed Kids. Wow, keren. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya. Jadi kakak berdoa. Bapa kami Bapa kami yang di surga, yang di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi di bumi seperti di surga. seperti di surga. Berikanlah pada hari ini Berikanlah pada hari ini makanan kami makanan kami yang secukupnya, yang secukupnya, dan ampunilah dan ampunilah kesalahan kami kesalahan kami seperti kami seperti kami juga mengampuni mengampuni orang yang bersalah pada kami. orang yang bersalah pada kami. Karena Engkaulah Karena Engkaulah yang punya kerajaan yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau nyatakan girang bergirang. Musik. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang.
saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, kita mau sambung pujian kita. Kita mau nyatakan, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan adalah pegangan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan Ku Cari Wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan
kembali ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mampu. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kau telah Kau telah mimpin ibadah kami. mimpin ibadah kami Sampai saat ini. sampai saat ini. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman. firman. Ajar kami Untuk duduk diam, dengar-dengaran, supaya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik yang di rumah yang sedang menyaksikan sekolah minggu hari ini, yang beribadah hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Nah, sebentar kakak akan sampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari dan waktu yang Tuhan telah beri bagi kami, sehingga kami boleh dapat beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun melalui streaming yang ada. Tapi kami percaya Tuhan tetap terus memberkati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, apa kabar nih semuanya? Pasti baik-baik. Nah, adik-adik, sebentar kakak akan ceritakan sebuah cerita, biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang kakak boleh ceritain akan memberi kekuatan kepada adik-adik semua yang ada di rumah hari-hari ini. Oke? Siapkan hatinya, siapin telinganya, duduk yang manis ya untuk dengerin firman Tuhan ini. Oke? Siap? Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kitab Ratapan dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26.
Nah, adik-adik bisa baca di rumah. Adik-adik bisa baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Tapi yang ingin kakak baca dari ayat 23, dari ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita baca di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-21, begitu banyak yang adik-adik baca, yaitu isinya tentang penderitaan adik-adik, kesusahan, ketakutan. Kenapa adik-adik? Nah, adik-adik tahu nggak kenapa begitu banyak ketakutan di dalam ayat-ayat yang pertama? Adik-adik, cerita ratapan ini adalah kisah tentang orang Israel yang pada saat itu yang sedang dibuang ke tanah pembuangan, adik-adik, ke tanah Babel. Nah, pada waktu itu bangsa Israel ini, karena Tuhan murka kepada bangsa Israel, akhirnya Tuhan buang dengan cara mereka ditawan oleh bangsa Babel. Mereka ditawan menjadi budak di tanah Babel, adik-adik. Nah, adik-adik, gimana sih rasanya ketika kita dibuang jauh dari rumah? Pasti nggak ada yang mau kan? Pasti semua pengen tinggal bahagia di dalam rumah, iya kan? Nggak mau kan tinggal di luar rumah, nggak tanpa orang tua, tanpa makanan gitu kan? Pasti kita lebih suka tinggal dengan orang tua. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini dibuang oleh Tuhan, ditawan oleh bangsa Babel karena mereka melakukan kesalahan sehingga mereka dibuang. Nah, dalam masa pembuangan ini mereka merasa bahwa tidak diperhatikan oleh Tuhan lagi. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan bangsa Israel yang sudah-sudah. Nah, maka dari itu bangsa Israel dikatakan dalam ini, kitab ini judulnya apa? Kitab Ratapan. Bagaimana bangsa Israel meratap, bagaimana penulis kitab ini meratap bahwa hal yang tidak enak ketika mereka mengalami pembuangan, adik-adik. Sehingga kalau ada dibaca dari ayat yang pertama, kedua sampai yang ke ayat yang ke-20, 21, itu sangat banyak cerita. Aku sangat merasakan kesesakan, aku mengalami ketakutan. Pokoknya hal yang gak enak tuh adik-adik. Coba kita baca ayat yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Wah, gelap yang gak ada terangnya, adik-adik dikatakan. Gimana rasanya? Kalau adik baca terus, aduh, pokoknya tempatnya itu pasti gak enak deh adik-adik. Rasanya itu kayak gak ada sukacitanya gitu loh. Ya. Tapi adik-adik, tahu gak sih, mereka itu merasa bahwa Tuhan itu sedang meninggalkan mereka, adik-adik, meninggalkan bangsa Israel. Karena apa ya? Karena kesalahan mereka tadi. Nah, tapi di dalam ayat yang ke-22 adik-adik, yang tadi kakak katakan, di dalam kesesakan tadi, di dalam hal yang dikatakan bahwa menakutkan tadi, bangsa Israel ini masih berharap sama kebaikan Tuhan, adik-adik. Kenapa mereka berharap? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang disembah, Tuhan Allah orang Israel itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu, bangsa Israel tahu bahwa dia masih mau berharap kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Nah, adik-adik, dikatakan bahwa ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Adik-adik, bangsa Israel tahu bahwa Tuhan itu besar setianya, besar kasihnya. Maka ketika mereka ada dalam pembuangan, hal yang tidak menyenangkan, tapi mereka kembali sadar dan tahu bahwa aku masih punya Tuhan yang hebat. Begitu orang Israel katakan, adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak sih membayangkan bahwa apa sih yang menjadi pusat yang membuat adik-adik merasa senang gitu ya? Apa yang membuat adik-adik merasa bahagia? Apa yang membuat adik-adik merasa terhibur dalam kehidupannya? Coba adik-adik pikirkan dulu, ingat-ingat. Apa ya yang membuat aku menjadi sukacita mungkin ya, menjadi ada penghiburan gitu, ada sukacita yang ada dialami ketika dalam kehidupan ini.
Mungkin adik-adik berpikir bahwa berkata, oh ketika aku pergi jalan-jalan, aku bahagia, aku bersuka cita. Mungkin adik-adik berpikir bahwa ketika kalian sedang bermain game, kalian bersuka cita, mungkin berbahagia, ada penghiburan di sana. Atau adik-adik sedang ada berkat, diberi hadiah oleh orang tua. Mungkin adik-adik berpikir di situ sukacita, ada penghiburan, kebahagiaan. Nah, adik-adik, kebahagiaan dan penghiburan itu yang kita alami hari-hari ini, saat-saat ini, itu sifatnya adalah penghiburan yang sementara, adik-adik. Nah, contohnya sementara gimana, Kak? Gini, yang di dunia ini sifatnya sementara. Mungkin adik-adik ngerasa bahagia, senang ketika main game. Tapi ketika game itu nggak ada, adik-adik merasa tidak bahagia. Adik-adik berpikir bahwa ketika dapat hadiah, bahagia terus. Enggak. Ada satu saat hadiah itu akan hilang, hadiah itu akan nggak ada lagi, atau adik-adik nggak dapat hadiah lagi. Nah, banyak hal mungkin adik-adik berpikir bahwa, oh aku bisa cari penghiburan di luar gereja, di luar Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu adik-adik bahwa penghiburan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus loh adik-adik. Ayo, luar biasa ya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik kakak ingin ngomong ke adik-adik, ingin katakan bahwa sifat yang ada di dunia ini, apa yang kita terima, apa yang membuat kita bahagia mungkin hari ini, kemarin, adalah satu hal yang terbatas tadi. Terbatas itu apa sih Kak? Terbatas itu ada waktunya, ada masanya. Mungkin ada expirednya, ada masa berlakunya. Gak selamanya itu membuat kita bahagia. Contoh, ketika adik-adik main game, apakah adik-adik ngerasa bahagia terus? Pasti adik-adik ada rasa bahwa bosen nih main game terus, capek, kalah terus. Atau adik-adik pergi ke suatu tempat, awalnya adik-adik senang, aku liburan. Tapi tidak selamanya kan adik-adik merasa senang, merasa ada penghiburan di sana. Nah, ada masanya adik-adik akan merasa letih dan lesu lagi, merasa bahwa aku butuh hiburan, aku butuh sesuatu yang membuat aku bahagia. Nah, jawabannya cuma satu adik-adik, yaitu kalau adik-adik mau dapat penghiburan yang luar biasa, itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Coba ulangin adik-adik, kakak mau dengar. Ada di dalam siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Pinter adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu bahwa kita ini dikasihi Tuhan adik-adik. Seperti ayat yang kita baca tadi apa? Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Nah, tidak berkesudahan itu berarti nggak ada batasnya adik-adik. Kasih Tuhan itu selalu baru, kemarin baru, hari ini baru, besok baru, minggu depan baru, bahkan tahun depan pun baru. Wah, adik-adik mau dapat di mana sukacita seperti ini, kebahagiaan, penghiburan seperti ini adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, dapat dari mana adik-adik sukacita dan penghiburan yang setiap hari yang firman Tuhan katakan selalu baru. Siapa di sini yang suka barang baru atau game baru atau sesuatu yang baru, baju baru, sepatu baru mungkin apa? Gimana rasanya kalau kita dapat sesuatu yang baru? Wah, senyumnya lebar. Pasti bersukacita. Wah, aku dapat sesuatu yang baru ya kan? Pasti adik-adik sangat bersukacita kalau adik-adik dapat sesuatu yang baru. Nah, kakak ingin katakan gini adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini tidak dapat sesuatu barang yang baru. Adik-adik mungkin saat ini nggak dapat hal yang baru, mainan baru atau apapun itu. Tapi yakin adik-adik, kasih Tuhan Yesus selalu baru buat kita. Buat kakak, buat adik-adik di rumah, buat papa, buat mama, buat semua keluarga kita. Kasih Tuhan itu selalu baru. Nah, baik ya Tuhan Yesus itu. Kenapa kita bisa katakan baik adik-adik? Karena dia selalu memberi penghiburan sukacita yang selalu baru. Nah, adik-adik, gimana caranya biar kita selalu dapat penghiburan, kita dapat sukacita dari Tuhan? Ayo, gimana caranya? Caranya adalah cuma satu, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik nggak mau kan dibuang dulu seperti bangsa Israel. Adik-adik kan nggak mau tunggu dibuang jauh dari Tuhan baru adik-adik mencari Tuhan. Tuhan, aku butuh kebaikan-Mu, aku butuh kasih-Mu. Nah, sekarang adik-adik kita sudah dikasihi Tuhan. Maka dari itu, ayo setiap hari kita juga mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nih bayangin firman Tuhan bilang tadi apa?
selalu baru setiap hari, setiap waktu. Coba seandainya kita, misalnya hari ini dikasih hadiah, nanti 1 jam lagi dikasih hadiah, 2 jam lagi dikasih hadiah, besok lagi dikasih hadiah, gimana? Seneng kan? Wah pasti seneng banget tuh adik-adik. Nah, kasih Tuhan itu selalu baru adik-adik, gak ada yang lama, gak ada yang expired, firman Tuhan katakan. Nah, maka dari itu adik-adik harus paham dan tahu bahwa penghiburan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, mungkin adik-adik merasa banyak tekanan, ada yang mencemooh, ada teman yang nakal atau mengalami situasi-situasi yang tidak enak. Adik-adik harus tetap berbahagia. Karena apa? Karena kita punya penghibur yang ajaib, yaitu Yesus namanya. Nah, adik-adik, kakak mau katakan bahwa kita mau terus merasakan kebaikan Tuhan itu setiap hari kan. Setiap hari kan mau merasakan kebaikan Tuhan. Nah, caranya gimana? Itu yang tadi kakak katakan, bahwa kita mau dekat terus sama Tuhan Yesus. Caranya gimana? Kita bersekutu, kita berdoa, kita membaca firman. Maka di situ kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Adik-adik gak usah takut lagi, adik-adik gak usah cemas lagi. Adik-adik berpikir bahwa aku sepi, aku sendiri, nggak ada yang mengasihi aku, nggak ada yang sayang sama aku. Itu salah besar. Kakak katakan apa? Salah besar kalau adik-adik bilang nggak ada yang sayang sama adik-adik. Firman Tuhan udah bilang kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang udah ciptain kita itu sayang banget sama kita. Maka dari itu kita nggak boleh sia-siain kasih Tuhan. Oke? Yang mau merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, mengandalkan Tuhan setiap hari, dan membaca Alkitab setiap hari. Sehingga apa? Sehingga kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kembali kakak ingatkan bahwa jangan pernah bersedih, jangan pernah bersusah hati, terus bersyukur. Karena kita selalu dihiburkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus Tuhan adalah penghibur yang sejati. Orang tua kita bisa meninggalkan kita. Siapa? Teman-teman kita bisa meninggalkan kita. Siapa lagi? Banyak orang-orang di sekitar kita bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Woi, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang baik dan ajaib adik-adik. Maka dari itu yuk terus cari Tuhan adik-adik. Percaya sama Tuhan Yesus. Berdoa terus, berkata bahwa Tuhan, aku bersyukur, aku sudah dikasihi dan Tuhan sangat mengasihi aku. Pegang di dada gini, Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih udah mengasihi aku. Terima kasih udah sayang sama aku. Terima kasih udah cinta sama aku. Sehingga setiap hari aku merasakan kebaikan Tuhan. Wah, setiap hari firman Tuhan katakan kita dapat hadiah kasih setia yang gak pernah habis adik-adik. Asalkan apa? Asalkan kita setia sama Tuhan. Nah, adik-adik yuk terus belajar untuk mengerti kebaikan Tuhan ya. Adik-adik harus fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah atau hal-hal yang tidak menyenangkan atau penderitaan atau segalanya. Tapi adik-adik mau fokus, berpikir positif, selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Itu adalah hal yang utama. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, harus berperilaku yang baik, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang firman Tuhan katakan, bukan yang fasik, tetapi yang arif, menjadi orang arif, katakan menjadi orang yang baik, bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa bahwa kita tetap harus terus semangat. Oke? Walaupun sekolah di rumah aja, tapi adik-adik tetap terus sungguh-sungguh. Oke? Jangan main-main. Beribadah juga di rumah tetap sungguh-sungguh, jangan bermain-main. Karena apa? Karena ada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat yang sedang mengasihi kita. Kita harus menghormati Tuhan. Oke? Siap adik-adik? Nah, jangan lupa adik-adik, ada ayat hafalan buat adik-adik. Oke? Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Di mana 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Sekali lagi, 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, jangan lupa untuk dihafal ya adik-adik ayat hafalannya di rumah dengan baik. Oke? Nah, adik-adik terus andalkan Tuhan karena Tuhan adalah penghibur sejati dalam kehidupan kita. Oke, siap? Yuk sekarang semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat kebaikan-Mu kalau hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kami mau terus percaya bahwa Tuhan adalah penghibur yang sejati dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan beri penghiburan kepada kami. Setiap hari Tuhan mengasihi kami. Dan setiap hari pun Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu. Begitupun kami mau terus setia taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua kami ya Bapak. Kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik, kan sudah dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanan Kak Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, gak ada lagi yang bercanda ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Kalau sebentar kami akan berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Engkau yang melihat keadaan bangsa kami, Tuhan. Tapi kami percaya dalam keadaan ini pun Tuhan tetap beserta dengan kami Bapa. Tuhan berkati setiapnya kami, berikan kami kekuatan, semangat yang terus Tuhan. Biar kami boleh tetap terus ada di dalam Tuhan. Berkati juga Opa Oma Paul dalam masa tuanya Tuhan memberkati selalu. Berikan kesehatan dan kekuatan. Berkati seluruh JGA dan PGA Tuhan GPD Sahabat Allah. Biarlah terus kami boleh ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa-doa ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita juga mau berdoa untuk teman kita Catherine dan Belicia yang sedang sakit. Kita percaya Tuhan akan menyembuhkan Catherine dan Belicia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk teman kami Catherine yang sedang terbaring sakit. Kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan menjamah Catherine dengan sempurna. Tuhan jamah setiap dokter serta obat-obatan yang diminum oleh Catherine. Dan kami juga mau berdoa untuk Belicia yang sakit panas. Tuhan jamah Belicia menjadi sembuh. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayat hafalan minggu ini adalah 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Hai teman-teman, saya mau menghafal ayat hafalan Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di Blessed Kids Cooking. Makanan hangat untuk adik-adik Blessed Kids. Jadi hari ini kita mau buat apa ya kak? Nah, hari ini kita akan membuat es krim biskuit. Wow. Enak ya? Ada es krim, ada biskuit. Nah, bahan-bahannya mudah adik-adik. Bahan-bahannya itu yang pertama kita bisa menggunakan biskuit cemari regal. Tapi ini nggak harus sih, jadi ini hanya contoh aja. Kita siapkan beberapa keping aja di sini. Terus kita siapkan coklat batang seperti ini. Nah, nanti dibuat seperti itu, nanti kita haluskan. Nah, cukupnya aja. Terus kemudian ini ada es krim. Terserah mau rasa apa aja, terserah adik-adik gitu ya. Nah, terus habis itu untuk pemanisnya kita butuh sprinkle. Kita butuh meses yang warna-warni, dan ada sprinkle yang bentuk-bentuk Bunga. Nah, kita mulai ya prosesnya. Nah, yang pertama kita ambil 2 keping ya.
Seperti yang kita siapkan di sini. Kita ambil es krimnya. Adik-adik, sebelum buat jangan lupa cuci tangan ya adik-adik. Ya, jangan lupa cuci tangan ya adik-adik. Nah, kita semua di sini sudah cuci tangan, jadi sudah bersih. Nah, kita masukkan es krimnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup deh. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, kita sisihkan dulu. Di sini kita sisihkan. Nah, tadi ada coklat yang harus kita lelehkan ya adik-adik. Nah, di sini kakak sudah melelehkan coklatnya. Kita ambil ya. Nah, ini pada saat melelehkan coklatnya, kita menggunakan dandang yang berisi air adik-adik. Ketika airnya itu nanti sudah panas, nah baru kita taruh coklatnya di atasnya. Jadi nanti diaduk-aduk sampai coklatnya meleleh. Nah, angkat dong. Ini kita ratakan dulu. Nah, ini ya adik-adik, seperti ini bentuk lelehan coklat yang sudah jadi. Nah, Mencair-cair gitu ya, setelah itu kita masukkan. Wow. Tinggal ditabur deh sprinklenya. Oh, ini adik-adik. Tada. Ya, ya habis ini diapain kak? Taruh aja sprinklenya di atas. Oh, Nih, di bagian coklatnya seperti itu. Nah, ini adik-adik nih. Nah adik-adik, taburin yang banyak juga nggak apa-apa. Biar jadi cantik. Nah, kita abis itu diapain sudah lagi? jadi seperti ini. Nah, adik-adik bisa coba di rumah. Dan siapa yang mau coba sekarang? Saya. Nah adik-adik, sambil kita liatin Evelyn buat, kakak mau ajak adik-adik untuk cobain es krim regalnya. Ini ada. Cobain adik-adik. Enak lah adik-adik. Dingin, manis. Pasti adik-adik suka deh. Lin udah jadi belum? Udah makan. Enak kan? Enak gak? Enak. Adik-adik, karena buatnya mudah, adik-adik juga bisa mencoba di rumah. Selamat mencoba dan kita bertemu di minggu depan dalam Blast Cooking. Makanan hangat untuk adik-adik Blaskit. Bagi adik-adik yang sudah mencoba di rumah, dapat membagikan kegiatannya ke teman-teman Blaskits melalui video. Dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kak Devina ya. Blaskit News, berita hangat untuk adik-adik Blaskit. Yang pertama, ibadah gereja anak dimulai jam 11 siang secara online ya. Dilakukan di YouTube Gereja Anak. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ya. Yang kedua, doa dan puasa untuk PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis. Dimulai hari Rabu jam 10 malam dan hari Kamis pada jam 3 sore. Yang ketiga, dalam menghadapi era new normal, adik-adik tetap disiplin dan menjaga kesehatan kebersihan diri masing-masing ya. Misalnya dengan mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan menjaga pola tidur yang teratur. Yang keempat, selama adik-adik di rumah, adik-adik tetap selalu rajin dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Rajin pangkal tanda loh. Yang kelima, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Kita baca yuk sama-sama di Mazmur 23 dan 91. Yang keenam,
Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Yang ketujuh, adik-adik yang membutuhkan bantuan doa dapat menghubungi Kak Sansan dan Kak Devina. Percaya ya adik-adik, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sekian berita hari ini, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagi adik-adik yang membutuhkan permohonan dalam berupa dukungan doa, dapat menghubungi Kak Sansan atau Kak Devina. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat. Mari kita adik-adik, kita mengangkat tangan, kita menutup mata. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang Kau telah berikan buat adik-adik. Biarlah adik-adik ini dapat selalu mengikuti apa yang Engkau beritakan dalam firman-Mu. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Engkau memberkati setiap usaha mereka, mata pencarian mereka, dan kesehatan mereka. Engkau juga memberkati. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang selalu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah gereja anak Blessed hari ini sudah selesai. Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan untuk kita semua. Adik-adik, jangan lupa berdoa dan baca firman ya. Rajin belajar, Tetap jaga kesehatan dan kebersihan, dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you kids, and don't forget to like, share, and subscribe Blessed Kids YouTube channel.